warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mayasari, NPM 1926041004P, mahasiswa TMS jurusan Kebidanan kelas C genap. Baiklah, sebelum saya memperagakan penanganan aspeksia pada bayi baru lahir, saya akan mengulas kembali tentang apa itu aspeksia. Aspeksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak bernapas secara spontan atau secara teratur, atau bisa juga disebut dengan henti napas, bayi yang henti napasnya. Aspeksia itu sendiri dibagi menjadi 3: aspeksia berat, aspeksia ringan, aspeksia sedang, aspeksia ringan. Aspeksia berat di mana Apgar 0 sampai 3, sedangkan aspeksia sedang Apgarnya 4 sampai 6, dan aspeksia ringan Apgarnya 7 sampai 10. Faktor yang menyebabkan aspeksia itu sendiri yaitu faktor dari sang ibu. Faktor dari ibu seperti preeklamsi dan eklamsi, plasenta previa, retensio plasenta, partus lama, partus macet, usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Faktor dari tali pusat itu sendiri seperti tali pusat pendek, tali pusat dengan lilitan, tali pusat yang terpelintir atau terkunci. Sedangkan faktor dari bayi seperti bayi prematur, bayi dengan air ketuban bercampur mekonium, persalinan dengan tindakan seperti vakum atau forceps. Dampak dari aspeksia itu sendiri, di samping kematian pada bayi, ada juga perdarahan pada otak, kerusakan pada otak, keterbelakangan mental, sehingga menyebabkan kecacatan seumur hidup. Baiklah, di sini setelah saya menjelaskan tentang aspeksia tadi, saya akan menerangkan bagaimana penata laksanaan bayi baru lahir pada aspeksia. Adapun pertama-tama kita siapkan dulu alat seperti lampu sorot, meja resusitasi, sungkup, alat pengisap lendir, bengkok, topi bayi, 3 bedong, 1 bedong sudah dipantong bayi, pantong bayi itu sendiri. Lalu kita persiapkan bayinya, kita pasang topinya. Setelah bayi baru lahir, kita pasang bedongnya. Saat bayi baru lahir tidak menangis secara normal, tidak bernapas secara spontan, warna kulit bayi terlihat kebiru-biruan, kita segera potong tali pusat dan bawa ke meja resusitasi. Meja resusitasi sudah kita persiapkan. Bedong untuk menghalas punggung. Di sini metode yang kita gunakan adalah metode dengan menggunakan metode Haikal. Hangatkan bayi dengan menggunakan lampu sorot. Jaga kehangatan bayi dengan bedong. Atur posisi bayi dengan setengah fleksi. Lalu kita alas bagian punggung dengan menggunakan bedong yang sudah digulung. Bedong yang sudah digulung kita taruh ke bawah punggung bayi. Lalu lakukan pengisapan lendir. Kita ambil pengisap lendir, kita lakukan pengisapan lendir melalui mulut sedalam 5 cm dan 3 cm melalui hidung. Kemudian keringkan bagian bayi mulai dari mulut, bagian bayi mulai dari kepala, badan sampai ke
kaki bayi. Lalu bagian belakang bayi juga kita keringkan sambil memijat merangsang traktil. Sambil merangsang traktil kita ganti bedongnya. Dengan kain yang sudah kita alas tadi, kita bungkus kembali bayi tersebut. Atur kembali posisi bayi setengah fleksi dan pastikan kita bisa melihat muka dan dada bayi. Lalu lakukan penilaian apakah bayi sudah bernapas dengan normal atau tidak, atau masih menggap-menggap. Ketika bayi belum bisa bernapas dengan normal, kita lakukan ventilasi. Kita ambil sungkup, lalu kita taruh ke mulut bayi, kita taruh ke hidung dan mulut bayi, dan tangan kiri mengunci seperti huruf C. Seperti ini. Hidung dan mulut masuk ke dalam bagian sungkup dan kita kunci dengan memegang sungkup seperti huruf C. Seperti ini. Lalu kita lakukan percobaan ventilasi sebanyak 2 kali. Kita lihat apakah dada mengembang atau tidak ketika kita melakukan ventilasi tadi. Apabila dada mengembang, kita lanjutkan ventilasi sebanyak 20 kali. Tadi kita melakukan percobaan ventilasi, dada mengembang. Jadi kita lakukan kembali ventilasi sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah kita melakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik, kita lakukan penilaian. Kita lakukan penilaian pada bayi, apakah bayi sudah bernapas atau belum. Apabila bayi belum bernapas, kita lakukan kembali ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Kita lakukan lagi ventilasi karena bayinya belum bernapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ketika setelah melakukan ventilasi sebanyak 20 kali, kita lihat bayi sudah ada tanda-tanda bernapas dengan normal, lalu kita hentikan ventilasi. Lalu kita lakukan perawatan bayi seperti bayi normal, bayi yang dilahirkan secara normal, seperti memakaikan baju, kita gulung, lalu kita hangatkan ke ibu atau juga ke tempat meja bayi. Apabila setelah kita lakukan ventilasi tidak ada juga upaya bayi untuk merapas, lalu kita segera rujuk. Sambil merujuk, kita tetap melakukan ventilasi sampai ada gerakan bayi atau juga ada tanda-tanda bayi untuk bernapas. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang penanganan pada bayi baru lahir dengan aspeksia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq